Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit ketersediaan air maupun kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Penyuluh bencana Ramadi Diliawan mengajak kita menerapkan teknologi sederhana pemanenan air hujan sebagai antisipasi di musim kemarau. Halo Sobat Mitigasi, apa kabar? Hari ini saya ingin share tentang mitigasi bencana banjir dan kekeringan. Nah, teman-teman tahu kan bahwa hujan itu merupakan rezeki dari Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia terkadang lalai untuk menjaga lingkungan kita. Contohnya dengan membiarkan saluran air tersumbat. Nah, ketika hujan, air berlebih tidak dapat mengalir dan menggenangi sekitar kita. Nah, teman-teman, mulai sekarang jangan ya kita membuang sampah di saluran air. Selain itu, kita juga dapat membuat sarana panen air hujan atau alat penampung air hujan. Nah, ketika musim hujan, air berlebih akan tertampung dan dapat digunakan pada musim kemarau ketika kita kekurangan air. Keren kan teman-teman? Alat panen air hujan ini dapat menjadi mitigasi banjir sekaligus mitigasi bencana kekeringan. Terima kasih ya teman-teman. Bye! Yuk antisipasi kekeringan dengan panen air hujan di musim hujan. Hadapi bencana dengan rencana. Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brennan from Panic at the Disco. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita. Saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending. Yang viral. Woi, Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya.
Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek dewasa ayu, gatre terkini seputar Bali, dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film, dengerin terus ya Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit ketersediaan air maupun kebakaran. Pro 2 RRI Singaraja, Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2 di jam 8 pagi kita ngomongin soal lingkungan. Wah, kelestarian lingkungan itu yang memang harus kita jaga, guys. Kita sebagai anak muda juga yang pastinya harus ngejaga ini. Nah, jadinya kita harus tahu nih peran pemuda itu sebenarnya apa sih dalam melestarikan lingkungan. Dan kita sudah ada narasumber juga, seorang anak muda yang keren banget dan aktif banget di dunia lingkungan. Teman Pro 2, ada Kakak I Gede Diana Putra. Selamat pagi, Kakak. Pagi. Waduh, nih kalau kita ngomongin lingkungan banyak banget ya, Beli ya. Banyak. Nah, tapi sebagai seorang yang cinta banget sama lingkungan, yang pastinya anak muda juga gitu kan. Sebenarnya lebih banyak perannya apa sih? Emang bersih-bersih sampah, misalnya kita nyapu-nyapu aja di rumah, itu udah melestarikan gak sih? Terus abis itu setiap hari pungut sampah, udah melestarikan apa belum? Atau mungkin juga ada kegiatan yang pasti yang melestarikan tuh seperti apa gitu ya? Kadang-kadang juga anak muda itu awam ya, yang namanya melestarikan tuh seperti apa gitu loh. Oke. Ya, kalau saya bersama teman-teman SMA itu bikin komunitas Green Study Adventure namanya. Jadi ruang lingkup kegiatan kita itu adalah mengedukasi terkait dengan lingkungan. Bagaimana sih cara kita menjaga kebersihan lingkungan sekitar, sungai sekitar misalkan, kemudian pantai barangkali, hutan dan sebagainya. Bukan hal yang muluk-muluk sebenarnya, bukan hal yang besar juga. Tapi jika dikaitkan dengan lingkungan rumah itu kan tanggung jawab ya, itu bagian dari tanggung jawab. Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Nah, itu yang kita kenal dari dulu. Itu tanggung jawab sendiri ya kan. Iya, jadi sebenarnya nggak muluk-muluk Teman Pro 2. Kamu melestarikan lingkungan dengan apa? Membersihkan lingkungan sendiri itu udah salah satu tanggung jawab juga ya. Betul. Oke, jadi seperti itu Teman Pro 2. Tapi buat kamu yang pengen tahu perannya banget seperti apa seharusnya, ya udah jangan kemana-mana, tetap di Sepada. Saat aku jumpa dirinya di suatu suasana, terasa getaran dalam. Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit ketersediaan air maupun kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Penyuluh bencana Ramadi Diliawan mengajak kita menerapkan teknologi sederhana pemanenan air hujan sebagai antisipasi di musim kemarau. Halo Sobat Mitigasi, apa kabar? Hari ini saya ingin share tentang mitigasi bencana banjir dan kekeringan. Nah, teman-teman tahu kan bahwa hujan itu merupakan rezeki dari Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia terkadang lalai untuk menjaga lingkungan kita. Contohnya dengan membiarkan saluran air tersumbat. Nah, ketika hujan, air berlebih tidak dapat mengalir dan menggenangi sekitar kita. Nah, teman-teman, mulai sekarang jangan ya kita membuang sampah di saluran air. Selain itu, kita juga dapat membuat sarana panen air hujan atau alat penampung air hujan. Nah, ketika musim hujan, air berlebih akan tertampung dan dapat digunakan pada musim kemarau ketika kita kekurangan air. Keren kan teman-teman? Alat panen air hujan ini dapat menjadi mitigasi banjir sekaligus mitigasi bencana kekeringan. Terima kasih ya teman-teman. Bye. Yuk antisipasi kekeringan dengan panen air hujan di musim hujan. Hadapi bencana dengan rencana.
FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take that fight away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi, Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi, Kak. Jangankan sebelum berangkat,
Baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro2 FM. Waktunya Pro2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar, kita ini lapar, kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for request time. Bahas film. Dengerin terus ya, Pro2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam pohon di rumah kita. Iya, yang lagi nanam pohon happy banget. Ya iyalah, bangga aku tuh bisa berpartisipasi kurangi global warming. Nggak cukup sampai di sini aja. Pohon itu harus dirawat dan pastikan mereka itu tumbuh dengan baik sehingga benar-benar bermanfaat. Oh iya ya, kok aku nggak kepikiran ke sana? Selain itu, kurangi penggunaan sampah plastik dan lakukan daur ulang, hemat listrik, dan gunakan energi alternatif. Waduh, banyak juga tugas kita ya. Aku pikir cuma tanam pohon doang. Kurma adalah buah yang banyak tumbuh di daerah padang pasir seperti negara-negara di Timur Tengah. Sudah dikonsumsi sejak ribuan tahun lalu, pohon kurma diyakini berasal dari sekitar Teluk Persia dan sudah dibudidayakan sekitar 4000 sebelum Masehi. Buah kurma adalah makanan yang dianjurkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berbuka puasa. Selain itu, buah kurma juga kaya akan manfaat, terutama bagi orang yang sedang berpuasa. Buah kurma kaya akan serat yang bisa mencegah sembelit saat puasa, dapat membunuh bakteri dan merangsang enzim pencernaan dalam perut. Kandungan kalium pada kurma juga dipercaya mampu mengontrol tekanan darah untuk mereka yang memiliki darah tinggi. Dengan banyaknya manfaat tersebut, maka buah kurma cocok dikonsumsi saat berbuka puasa. Namun perlu diketahui, disarankan untuk tidak terlalu banyak mengonsumsi buah ini karena kandungan kalori dalam buah kurma cukup tinggi. Satu butir kurma diyakini memiliki kandungan kalori sebesar 20 kilokal dan kandungan gula yang setara dengan 4,5 gram gula. Hai,
Aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Diana ya dari Grand Studi Adventure yang ternyata luar biasa banget juga punya satu komunitas keren banget ya. Selain memang suka lingkungan dari KNPI ini, ternyata punya komunitas yang keren banget. Ini sudah terbentuk dari 2021. Iya, 2021. Tapi keren banget sih programnya. Kok akhirnya bisa membuat ini beli ya? Istilahnya ini kan anak muda semua isinya. Iya. Dan juga akhirnya berperan penting dalam pelestarian lingkungan. Kita ngeliat programnya, kamu bisa cek teman Pro2 untuk Instagramnya itu Grand Studi Adventures di Instagram ya. Itu di sana kegiatan mereka keren banget, bahkan mengedukasi juga. Ini pohon apa, ini satuannya apa, seperti itu ya, Bli. Iya. Emang tujuannya seperti itu? Gini, saya cerita ya. Ini juga bagian dari bentuk nyata bagaimana pemuda itu berperan terhadap kelestarian lingkungan. Komunitas itu terbentuk dari hal-hal sederhana. Kami kumpulan orang-orang yang satu SMA gitu, terus punya chemistry, punya emosional yang bagus satu sama lain. Kita sering ngobrol, sering ngumpul gitu lah kan. Terus pada suatu ketika kita iseng nih, buat gini yuk gitu. Buat awalnya sih buat IO Kak. Kita buat IO. Jadi beberapa instansi di Ubud, di Bali Selatan lah katakanlah. Di Bali Selatan itu kan perlu semacam kegiatan retreat untuk karyawannya kan. Nah, kita mengisi ruang-ruang itu awalnya. Jadi awal terbentuk GSA itu di sana. Kita sediakan game-game outbound. Oh ya, yang semacam itu. Kemudian karena anggota semakin banyak kita masuk gitu kan, dan biar nggak sulit kita bergerak, kita melakukan sesuatu itu berdasarkan apa yang kita kuasai deh gitu. Misal kalau saya latar belakang di pendidikan gitu, maka hal yang bisa saya lakukan adalah mengedukasi. Lalu ada yang expert di bidang sosial media gitu, ya udah dia yang ngelola sosial medianya. Ada yang expert di bidang kehutanan karena dia S1-nya kehutanan gitu kan. Ya dia akan berbicara tentang flora fauna dan sebagainya gitu. Terlebih uniknya lagi dia itu teman saya ya, salah satu namanya Duta. Dia waktu di S1 kehutanan skripsinya itu mengangkat tentang pohon majegau. Yang kita ketahui itu adalah maskot dari pemerintah Provinsi Bali, tetapi ternyata itu sedang dalam kondisi yang langka Kak gitu. Nah, kemarin terakhir kita advokasi tentang itu. Ini ada penjelasannya postingan yang paling terakhir ya. Itu tentang majigau teman Pro2. Kamu bisa lihat langsung di situ dan ternyata itu memang berfungsi secara apa ya? Agamanya ada, kemudian juga dan memang ini adalah salah satu maskot. Nah, makanya dibahas di sini. Iya. Lagi talk foxy penting ini kayaknya ya. dari GSA gitu guys. Waduh, makanya gak nyangka juga ternyata istilahnya selain memang anak muda yang berperan untuk menjaga kelestarian lingkungan, ternyata dengan cara media punya komunitasnya juga. Iya, betul. So buat teman Pro2, ini boleh ya? Istilahnya mungkin teman Pro2 yang pengen gabung di GSA mungkin? Iya, kita membuka ruang-ruang volunteer seperti itu. Kegiatan terdekat dari GSA itu di tanggal 22 Februari. 22 Februari kita mau jalan-jalan ke hutan KPH Wanesari di Baturiti. Jadi semangatnya itu kita penat di kota nih ya. Penat di kota, kita jalan-jalan ke hutan, mengenal lebih dekat bagaimana sih pengelolaan hutan untuk ruang-ruang sosial, untuk ruang-ruang wisata bagi masyarakat sekitar seperti itu. Jadi apakah pengelolaan hutan sosial itu yang diberikan kepada KPH Wanesari itu merusak lingkungan atau benar-benar melestarikan lingkungan? Nah, kita ingin melihat secara langsung gitu. Nah,
lewat kegiatan itu juga kita bisa mengenal tumbuhan-tumbuhan, hewan-hewan yang ada di lingkungan itu, serta ada workshop pembibitannya nanti. Oke. Buat kamu mungkin nanti bisa ikut ya tanggal 22 Februari 22 Februari 2026 guys. Kamu cek juga jangan lupa untuk Instagramnya ya Grand Study Adventure. Cangkul yang dalam menanam pohon di rumah kita. Iya. Yang lagi nanam pohon happy banget. Ya iyalah, bangga aku tuh bisa berpartisipasi kurangi global warming. Nggak cukup sampai di sini aja. Pohon itu harus dirawat dan pastikan mereka itu tumbuh dengan baik sehingga benar-benar bermanfaat. Oh iya ya, kok aku nggak kepikiran ke sana? Selain itu, kurangi penggunaan sampah plastik dan lakukan daur ulang, hemat listrik dan gunakan energi alternatif. Waduh, banyak juga tugas kita ya. Aku pikir cuma tanam pohon doang. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take that fire away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali.
Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for request time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi, Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for request time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmallow and Churches. Every day, you say the words that I want you to say. You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Cangkul yang dalam menanam pohon di rumah kita.
Yang lagi nanam pohon happy banget. Ya iyalah, bangga aku tuh bisa berpartisipasi kurangi global warming. Nggak cukup sampai di sini aja. Pohon itu harus dirawat. Dan pastikan mereka itu tumbuh dengan baik. Sehingga benar-benar bermanfaat. Oh iya ya, kok aku nggak kepikiran ke sana? Selain itu, kurangi penggunaan sampah plastik dan lakukan daur ulang, hemat listrik, dan gunakan energi alternatif. Waduh, banyak juga tugas kita ya. Aku pikir cuma tanam pohon doang. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, trending, trending. Yang viral, yang viral, yang viral. Woi kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro2 FM. Waktunya Pro2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar, kita ini lapar, kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia. Kita masih bersama Kak Gede Diana ya, peran pemuda dalam menjaga kelestarian lingkungan. Nah, salah satu yang bisa dilakukan Beli Gede itu adalah dengan adanya Grand Studi Adventure ini yang membantu cukup banyak ya istilahnya orang yang bisa teredukasi gara-gara ini gitu kan. Karena dengan adanya komunitas ini jadi cukup banyak program yang dibuat gitu kan. Salah satunya besok bukan besok sih, tanggal 22 Februari yang pastinya bakal ada acara untuk di daerah Baturiti tentang permasalahan hutan gitu ya. Nah, untuk sampai sekarang kan istilahnya anak muda itu masih tergerak. Salah satunya teman-teman di GSA adalah anak-anak muda semua yang peduli dengan lingkungan dan akhirnya berani istilahnya kayak menilai, bahkan juga memberikan edukasi kayak gitu kan. Nah, untuk permasalahan lingkungan secara anak muda sendiri itu kan masih jadi PR juga kan. Istilahnya kayak kita itu masih posisinya ada yang kurang sadar, ada juga yang anak muda itu masih kurang peduli dengan lingkungannya. Ini menjadi PR juga nggak sih buat Beli Gede dan juga teman-teman dari GSA gitu? Ya, kami melihat seperti ini, Bligus. Tantangan-tantangan tantangan kita itu ya terkait dengan kelingkungan itu satu, kecemasan terkait dengan kerusakan lingkungan atau lebih sering disebut eco anxiety gitu kan. Kecemasan terkait dengan permasalahan lingkungan. Itu tantangan juga tuh. Anak muda memiliki kecenderungan untuk itu lebih besar daripada generasi sebelumnya. Kemudian aktivisme simbolik itu, misal ya mohon maaf ya saya kritik agak ke dalam gitu,
kita sembahyang, tetapi masih banyak sampah plastik yang kita hasilkan dari persembahyangan ya. Iya, kayak gitu. Kemudian kurang dukungan kebijakan. Kurang dukungan kebijakan dari pemerintah. Itu juga tantangan tersendiri itu. Kita ada hal-hal yang di luar kendali kita kan. Tetapi kalau bisa gitu kan, disediakan forum untuk kita komunikasi dengan pemangku jabatan itu atau pemangku kepentingan gitu, orang-orang yang berpengaruh terhadap kehidupan kita itu kan. Itu kan alangkah lebih bagusnya kalau mereka mau mendengar dan membuat kebijakan yang pro terhadap lingkungan. Lalu inkonsistensi gaya hidup juga, itu tantangan juga tuh, menjadi tantangan tersendiri. Sempat kemarin ada viral atau FYP gitu di beberapa sosial media kan, bahwa katanya generasi muda itu adalah generasi yang peduli terhadap lingkungan dan gaya hidup. Perusahaan alkohol merugi gara-gara generasi muda lebih senang jogging dan minum air putih gitu kan. Ya itu benar atau tidak kan kembali ke anak mudanya masing-masing. Tapi kalau saya membenarkan hal itu, saya membenarkan hal itu. Itu tantangan-tantangan yang kita hadapi Kak. Selain mewarisi tanah, kita juga mewarisi masalahnya gitu. Iya juga sih. Masalahnya sekarang itu agak cukup unik ya. Istilahnya salah satunya kita melestarikan lingkungan, ternyata hasil dari yang dulu-dulu juga kita kena juga gitu kan. Sampai sekarang bahkan kita ngomongin soal lingkungan aja, kalau misalnya kita ngomongin soal hutan, itu banyak banget PR-nya sebenarnya gitu kan. Apakah ini masih sama? Apakah udah ada penebangan atau mungkin juga hutan manfaat? Nah, kan kalau kita ngomongin soal misalnya kayak bencana di Aceh yang viral, yaitu permasalahan banjir atau mungkin juga hutan yang gundul gitu kan. Itu kan salah satunya adalah permasalahan lingkungan yang mungkin secara istilahnya pemanfaatan lingkungan yang mungkin terlalu berlebihan. Sebenarnya hutan produksi kan ada ya kayak secara hutan produksi, istilahnya kayu yang memang benar-benar untuk diproduksi di situ. Sedangkan untuk ini kan sudah merambah kepada hutan yang liar gitu ya, atau mungkin juga yang tidak produksi. Ini sebenarnya bagaimana sih menurut dari GSA sendiri atau mungkin juga beli Gede sendiri melihat ternyata hutan sekarang itu, hutan produksi itu mungkin sudah melebar atau meluas atau bahkan nggak tahu kalau itu hutan produksi atau enggak gitu. Bali ini kecil, tetapi masyarakatnya pelupa. Kemarin kan banjir besar di Denpasar. Kemudian tetangga di Aceh gitu kan. Itu juga bencana yang besar. Tetapi kita lupa gitu. Cepat lupa. Bagaimana rasanya ketika ada bencana, kemudian bagaimana sih kondisinya ketika kebutuhan-kebutuhan mendasar hidup kita seperti air bersih, kemudian oksigen yang sehat, makanan yang sehat itu hilang gitu atau terganggu gitu. Terkait Bali ini kan kecil ya, tetapi branding terkait dengan pariwisata kita itu terus ingin wisatawan meningkat. Efeknya apa? Eksploitasi alam, Kak. Bagus. Eksploitasi alam itu adalah salah satu dampak dari pariwisata juga. Padahal kan pariwisata juga harus merawat akarnya, bukan hanya mencari cuannya gitu. Kita harus merawat akar dari pariwisata itu. Akarnya apa? Budaya, lingkungan. Kan itu. Yang dicari wisatawan ke Bali itu kan lingkungan yang sehat, budaya yang kuat di agrarisnya gitu kan. Bule nggak hanya datang untuk party ke Canggu, enggak. Di Canggu ada pantai gitu kan. Pantainya tentu harus bersih gitu. Di Buleleng kita punya danau 2, Buyan dan Tamblingan. Kalau Buyan dan Tamblingan itu rusak, maka pariwisata nggak akan ke sana. Kalau 2 danau itu rusak, maka itu juga berdampak ke sungai, air terjun. Itu pariwisata juga. Terus pantai kita di Buleleng gitu, kalau rusak tidak kita rawat, pariwisata juga berdampak kan. Maka ya ini harus dirawat. Berkaitan dengan hal itu, hutan juga salah satunya. Hutan ya kita kan tahu mana hutan lindung, hutan produksi gitu kan.
kita tidak semua punya akses terkait dengan pengetahuan ini adalah batas-batas hutan, ini adalah hutan milik siapa, kemudian ini adalah hutan diperuntukkan untuk apa. Kita kan terbatas pengetahuan tentang itu ya. Tetapi yang punya peran di sana penting kan orang-orang yang kita bayar melalui pajak kita untuk menjaga hal itu. Sebenarnya. Ya, gitu. Nah, ini masih menjadi masalah jadinya ya. Oknum. Iya, oknumnya kebanyakan ya. Oknumnya kebanyakan. Iya, iya. Iya. Jadi masalah kan masih di situ juga gitu kan. Ya, kita ngelihatnya di sosmed itu seperti itu gitu. Apalagi sekarang udah cepet banget ya. Sedikit banjir udah di-expose. Ya. Kami di Green Study Adventure itu kan punya keterbatasan juga, Kak. Ya. Salah satunya kan pengetahuan, kemudian akses dan lain-lain. Tetapi hal yang bisa kami lakukan apa ketika ada kerusakan lingkungan, ya karena kita di sosial media, ruang gerak kita di sosial media, ya kita ikut viralkan terkait dengan kerusakan-kerusakan dan potensi pelanggaran lingkungan itu. Kemudian karena saya background pendidikan itu, yang saya lakukanlah pendidikan atau edukasi terkait dengan lingkungan. Anak muda kita, generasi emas kita ini yang masih SD kemudian SMP itu adalah generasi yang masih bisa diharapkan kita tanamkan, kita doktrin terkait dengan nilai-nilai kelestarian lingkungan. Itu harus didoktrin ke mereka agar mereka punya sensitivitas terkait dengan kelestarian lingkungan. Oke. Berarti benar-benar istilahnya edukasinya di sini ya yang sangat perlu ditekankan. Nah, akhirnya dengan banyak permasalahan kayak gini, istilahnya ya sudah berapa banyak kebijakan lah ya, sudah banyak berapa masalah yang kita ketahui. Terus mungkin dari Obligri sendiri dan juga bersama teman-teman GSA itu, dengan masalah ini solusinya gimana gitu? Apa yang bisa dilakukan GSA untuk kedepannya gitu, untuk merawat lingkungan, ya perannya juga untuk melestarikan lingkungan juga gitu. Ya, hal yang paling sulit adalah konsisten. Kita sedang menjaga konsistensi itu. Jadi setiap bulan kita ingin ada event-event, kita ingin ada giat-giat luring dan aksi nyata gitu kan. Mungkin terlibat dalam penanaman pohon, pembersihan sungai, dan edukasi ke sekolah-sekolah. Kita ingin ada seperti itu setiap bulannya. Selain setiap harinya kita bergerak di ruang-ruang sosial media. Seperti itu, Kak. Oke, jadi sudah mengedukasi juga ya dan juga membantu memviralkan apa yang seharusnya bisa kita lakukan sebagai anak muda teman radio ya. Nah, tapi mungkin jadi catatan sedikit mungkin ya teman-teman dari istilahnya untuk dari GSA sendiri mungkin untuk mengajak anak mudanya mungkin ya untuk lebih giat lagi sebenarnya untuk itu kan. Karena kalau misalnya bukan teman-teman kita yang merawat lingkungan, siapa lagi kan? Itu ya jadi pertanyaan. Apalagi dengan kita yang lagi in banget kayaknya masalah lingkungan nih ya, banjir dan sebagainya yang menjadi top fokus kita mungkin sebagai anak muda juga gitu ya. Nah, solusi dan juga mungkin ada nggak sih istilahnya dari beli dia sendiri pemikiran kegiatan yang bakal dilakukan, salah satunya nanti tanggal 22 Februari ini istilahnya yang benar-benar mencerminkan yang permasalahan sekarang atau enggak gitu. Karena kalau kita melihat dari sisi ke hutan emang lagi in banget kan hutan. Terus kira-kira GSA bisa memberikan saran apa sih sebenarnya untuk hutan kita ya secara keseluruhan deh, yang mungkin sudah ada yang dibabat atau mungkin juga sekarang sudah kehilangan fungsinya juga. Terus abis itu yang punya dampak marahnya yaitu bisa banjir bahkan tanah longsor dan sebagainya gitu. Karena kan kita ngelihatnya suara anak muda pasti didengar gitu. Jangan sampai istilahnya kita yang cinta lingkungan malah nggak didengar kan gitu. Itu jadi masalah sih. Ya salah satunya kan saya datang kemari ke Sepada Pro 2 untuk menyuarakan hal itu. Di tanggal 22 nanti itu kan nama kegiatannya Kenal Hutan. Dan mungkin setelah itu kita akan lebih banyak ngobrol ya tentang air dan lain-lain sebagainya. Hal-hal yang merupakan kebutuhan dasar untuk hidup kita.
saya mau cerita sedikit. Ini juga pesan dari Pak Bupati. Beberapa minggu yang lalu saya ketemu beliau, kami ketemu beliau, KNPI Buleleng, diterima di kantornya. Kemudian dalam forum itu beliau berpesan kepada kami 3 hal. Anak muda itu harus aktif menyuarakan, 1, terkait dengan pendidikan di Buleleng. Kemudian yang kedua, kewaspadaan bencana. Dan terakhir, kelestarian lingkungan. Itu pesan Pak Bupati terhadap anak muda di Buleleng. Dan saya sampaikan hari ini melalui forum ini bahwa beliau juga telah merasakan keresahan-keresahan keresahan lingkungan ini. Ya. Berarti udah merasakan yang pastinya berpesannya seperti itu ya. Berarti istilahnya bukan hanya kita sendiri, sampai tingkat pimpinan pun juga merasakan hal itu gitu ya. So, poinnya peran pemuda dalam menjaga kelestarian lingkungan. Kita mengapa peran pemuda itu sangat penting? Karena 1, kita ini merupakan generasi transisi. Kita memahami nilai-nilai terdahulu dengan nilai lokal jenius kita, Trihita Karana dan lain sebagainya, dengan nilai-nilai hari ini di masa depan itu. Kemudian kita merupakan generasi penggerak sosial, yang artinya kita mampu membuat komunitas-komunitas kecil sebenarnya. Kemudian aktif juga di sosial media untuk menyuarakannya gitu. Itu mengapa peran pemuda itu sangat penting. Dan ketiga, kita ini adalah generasi yang adaptif terhadap perubahan. Ya. Oke, jadi itu teman Pre2. Jadi buat kamu teman Pre2 yang mencintai lingkungan, yuk dukung Blidi dan juga komunitas GSA bener ya? GAS bener ya? GSA untuk bisa menciptakan istilahnya anak muda itu peduli dengan lingkungan. Nah, satu pertanyaan dari Kak Novi, apakah ada komunitas pecinta lingkungan yang masih aktif di Kota Singaraja? Salah satu selain ini. Oke, komunitas pecinta lingkungan itu mulai ada itu di tingkat, setahu saya di tingkat SMA namanya Sispala, kemudian mahasiswa namanya Mapala. Itu yang sektor formalnya. Tetapi di sektor-sektor informal, di ruang-ruang informal ada banyak anak muda yang berkumpul, berserikat dengan keresahan itu, eco anxiety itu, atau keresahan terkait kerusakan lingkungan itu. Green Study Adventure salah satunya. Oke. Berarti ada Kak Novi ya. Kalau misalnya kita ngomongin soal komunitas banyak banget kayaknya ya. Belum lagi teman-teman yang peduli sampah dan sebagainya ya, banyak sekali komunitas yang peduli dengan lingkungan. Oke. Mungkin sebagai closing statement, apa yang ingin disampaikan kepada anak muda atau teman Pre2 di rumah sebagai anak muda yang untuk bisa membantu lingkungan atau melestarikan lingkungan ini? Ya, terkhusus kepada anak muda warga Buleleng ya, atau anak muda yang sedang tinggal di Buleleng. Saya ingin mengingatkan bahwasannya ketika terjadi kerusakan di Buleleng, terjadi kerusakan lingkungan di Buleleng, yang akan paling lama merasakan dampaknya adalah generasi kita. Sehingga untuk upaya preventif ya, mari kita jaga danau yang kita miliki. Buleleng ini kaya dengan sumber daya alam. Mari kita jaga kelestarian danau kita untuk keberlangsungan sumber mata air, kemudian kebersihan sungai, untuk merawat kehidupan kita, karena banyak petani bergantung dari sungai, dan terakhir menjaga kebersihan pantai gitu, untuk masa depan kita. Oke, itu dia teman Pre2. Ingat pesan-pesannya ya, jangan sampai lupa tuh teman Pre2, karena itu yang sangat penting dan lagi in juga untuk sekarang ya. Terima kasih Blidi, luar biasa banget. Kita diingatkan kembali lagi untuk melestarikan lingkungan teman Pre2, dan yang pastinya Blidi juga bersama teman-teman dari GSA juga sangat luar biasa banget sudah mengedukasi kita. Jangan lupa ya untuk dicek Instagramnya, itu keren-keren banget, edukasi tentang burung, ada kemudian tentang Majigau yang terbaru ya. Itu sangat istilahnya mengedukasi kita bahwa ada ternyata yang namanya ini, kemudian ada tanaman ini dan sebagainya tentang lingkungan yang pastinya ya. Terima kasih banget ya Mbak Blide yang sudah hadir di Sepada, dan thank you juga buat teman Pre2 yang sudah stay tune untuk di pagi ini. Dan sekian dulu untuk bersama
Tadi kita ngobrol dan semoga nanti kita ketemu di lain waktu untuk membahas lingkungan dan lainnya ya. Jadi buat kamu teman berdua jangan kemana-mana, masih Gus Adi nemenin kamu yang pastinya sampai nanti di jam 10 pagi. Stay tune terus di Waspada. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco.